dia itu hakiki imma idhofi. Hakiki imma idhofi. Apa yang dimaksud dengan qidam hakiki? Ya, sorry. Kita pakai yang idhofi dulu karena nanti hakiki ada ism yang lain. Kita yang idhofi dulu. Yang dimaksud qidam idhofi itu adalah kaunu syai' aqdamu zamanan minal ghair atau min ghairihi. Kaunu syai'i aqdamu zamanan min ghairihi. Qidam idhofi itu sesederhana sesuatu lebih dahulu dari selainnya. Itu artinya ayah kita itu qadim dibanding diri kita. Orang tua kita itu qadim dibanding kita. Itu namanya qidam idhofi. Apalagi misalnya ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Itu bukan berarti mutaqaddimin ini berarti ulama yang adamu awaliyatil wujud. Enggak. Maksudnya mutaqaddimin di situ apa? Qidam idhofi. Bukan qidam hakiki nanti. Dia qidamnya qidam idhofi. Jadi segala sesuatu yang lebih dulu dari yang lain, lebih dulu apanya? Lebih dulu munculnya, zamannya, keberadaannya, apapun itu. Dibanding yang lain, maka itu disebut qidam idhofi. Maka qidam idhofi ini layak disematkan juga kepada sesuatu yang kudus. Pun juga layak disematkan kepada qidam yang hakiki nanti. Karena Allah itu jelas aqdamu zamanan min makhluqatihi alal itlaq. Tapi Allah bukan hanya qidam idhofi, tapi juga qidam hakiki. Nah, ini yang kita bahas. Apa qidam hakiki itu apa qidam hakiki? Qidam hakiki itu dibagi menjadi dua. Ada dzati, hakiki dzati, dan ada zamani. Jadi ada qidam hakiki yang dzati dan ada qidam hakiki yang zamani. Kita bahas yang zamani dulu. Qidam hakiki zamani itu maksudnya adalah adamul masbuqiyah bil adam. Atau adamu as-sabaqiyah bil adam. Tidak didahului ketiadaan. Itu zamani. Tidak didahului ketiadaan. Karena nanti untuk memahami ini kita butuh memahami dzati sebetulnya. Untuk memahami makna adamus sabqiyah bila adam itu kita perlu memahami dzati. Dzati itu adalah adamus sabqiyah bil ghair. Bil ghair. Ghair di sini maksudnya bukan ghair di sini mutlak. Artinya ghair di sini memasukkan al-adam dan memasukkan al-fa'il atau al-mu'athir. Oke. Coba perhatikan. Sesuatu yang wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan, itu ada dua kemungkinan. Imma tidak didahului oleh, atau kita bahas ini dulu aja ya, yang dzati dulu. Jadi qidam hakiki yang dzati dulu. Sesuatu yang wujudnya tidak didahului oleh selainnya. Paham? Maksud selainnya paham ya? Wujudnya dia tidak didahului oleh apapun selain dia. Berarti dia awal banget nih. Bahkan nggak bisa disebut awal karena nggak ada sebelumnya, itu nggak ada apa-apa selain dia. Lah selain dia itu ada dua kemungkinan. Imma selain dia itu adalah mu'athir, wa imma selain dia itu ketiadaan, adam. Selain dia itu apa? Adam atau ketiadaan. Adam atau ketiadaan. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Misal alam semesta ini. Alam semesta ini adanya didahului oleh ketiadaan apa enggak? Didahului oleh ketiadaan. Jadi alam semesta itu dari tidak ada kemudian menjadi ada.
Jadi dia bukan kidam, tapi dia hudus. Dia masuk hudus, bukan kidam. Nah, tapi Tuhan itu keberadaannya didahului ketiadaan enggak? Enggak. Tuhan itu keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan dan juga tidak didahului oleh al-mu'athir. Sama sekali tidak didahului oleh ketiadaan dan juga tidak didahului oleh mu'athir. Tapi falasifah mengatakan alam itu kidamnya bukan kidam dzati. Kan falasifah mengatakan alam itu qadim. Tapi yang dimaksud qadim oleh falasifah bukan dzati. Tidak ada orang waras mengatakan alam semesta itu qadim dzati, nggak ada. Selama mereka itu meyakini Allah ada dan alam semesta itu adalah ada karena Allah, diciptakan Allah entah apapun. Maka orang semacam ini nggak mungkin mengatakan alam itu kidamnya kidam dzati yang bil ghair, yang biduni mu'athir, ini nggak mungkin. Mereka mengatakan bahwa falasifah mengatakan alam itu qadim, tapi qadimnya qadim zamani. Adamus sabqiyah bil adam. Alam itu, alam semesta ini, bumi, langit, lalala segala macam, itu wujudnya qadim, tapi qadimnya itu bukan qadim karena tidak ada mu'athirnya. Ada mu'athirnya Allah, tapi qadimnya itu karena tidak didahului oleh ketiadaan. Alam semesta itu wujud karena Allah wujud. Hubungan antara alam semesta dengan Allah seperti ilah ma'lul. Karena Allah wujudnya qadim, maka alam semesta saat Allah wujud juga ikut wujud. Sehingga wujudnya alam semesta tidak didahului ketiadaan. Tapi wujudnya alam semesta disebabkan oleh fa'il. Didahului oleh si mu'athir, mu'athirnya Allah. Paham kan? Tahu bedanya ya? Jadi alam semesta itu wujudnya apa? Menurut falasifah, wujudnya tetap ada mu'athir, tapi tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak didahului ketiadaan. Artinya alam semesta juga qadim. Qadimnya sebab adanya si mu'athir atau si fa'il ini, yaitu Allah. Hubungan antara Allah dengan alam semesta itu apa? Tuhan dengan alam semesta itu apa? Seperti yang ilah ma'lul. Selama dia ada maka ada, kalau dia nggak ada jadi nggak ada. Itu kita menurut falasifah. Kidam dzati ya? Kidam zamani. Kidam zamani menurut falasifah. Ada lagi sebetulnya nanti kidam naui versi Ibnu Taimiyah. Jadi kitab Nawawi itu bahwa Allah itu menciptakan alam semesta bil fi'li. Bil fi'li itu artinya apa? Bil fi'li itu artinya bukan bil kuwah ya. Jadi kalau kita kan mengatakan Allah itu ada sebelum alam semesta ada. Jadi kan Allah itu wujud sebelum alam semesta wujud. Ketika alam semesta belum wujud, emang Allah nggak mampu menciptakan alam semesta? Ya mampu, tapi bil kuwah. Ketika sudah diciptakan, maka menjadi bil fi'li. Maka kita mengatakan ada dua ta'alluq. Ada dua ta'alluq bagi sifat Allah. Ada soluhi qadim dan tanjisi hadis. Soluhi qadim itu bil kuwah. Soluhi qadim itu apa? Bil kuwah. Sebelum alam diciptakan, Allah sudah ada. Apakah ketika alam semesta belum ada dan Allah ada, Allah tidak mampu menciptakan alam? Ya mampu, tapi bil kuwah. Secara potensial. Kalau Ibnu Taimiyah enggak bil fi'li langsung. Jadi mirip kidam zamani. Tapi bedanya alasannya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau sampai Allah itu ketika Allah wujud tidak langsung menciptakan alam semesta bil fi'li, maka berarti Allah itu lemah. Kenapa Allah itu lemah? Karena itu tanda ketidaksempurnaan Allah. Karena kudratullah itu berarti ada masa tidak berlakunya, ada masa nggak kepake. Jadi kudratullah sempat nggak kepake, habis itu baru menciptakan alam, sehingga baru kepake. Menurut Ibnu Taimiyah itu lemah, menurut kita enggak. Itu justru bukti bahwa Allah itu menciptakan alam semesta apa? Bil ikhtiar. Allah itu fa'ilun mukhtar. Ma syaa fa'al, in syaa fa'al wa in syaa tarok. In syaa fa'al wa in syaa tarok. Kalau Allah mau yang ngerjakan, kalau Allah mau ya ditinggalkan. Itu justru bukti apa? Allah itu fa'ilun bil mukhtar atau bil ikhtiar. Bisa difahami? Ini penting, memahami perbedaan ini penting ini. Nah, coba yang baru datang itu. Paham nggak ini maksudnya nih? Ya saya ulangi ya. Qadim itu, kidam itu ada dua. Ada kidam hakiki dan ada kidam idhofi. Kidam idhofi itu apa? Kidam idhofi itu pokoknya ya kaunu syai' aqdam zamanan min ghairihi. Segala sesuatu itu lebih dulu ada dari yang lain. Berarti ayah kita
itu kidam idhofi dari kita. Ayah kita katakan lebih dulu ada dari kita. Ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Apakah ulama mutaqaddimin itu maksudnya adalah ulama mutaqaddimin itu ulama yang wujudnya tidak didahului ketiadaan? Enggak. Mutaqaddim atau kidam yang disematkan bagi makhluk itu kidamnya kidam idhofi. Jadi kidam idhofi itu sesederhana pokoknya sesuatu lebih dulu zamanan, lebih dulu zamannya daripada yang lain. Maka Allah itu juga atau Tuhan itu juga masuk kidamnya kidam idhofi juga, karena Allah itu lebih dulu zamanan juga dari kita. Tapi tentu saja Tuhan itu bukan hanya kidam idhofi tapi juga kidam hakiki. Nah, sekarang kita masuk ke kidam hakiki. Kidam hakiki itu apa? Kidam hakiki ada dua macam. Imma kidam dzati wa imma kidam zamani. Imma kidam dzati wa imma kidam zamani. Kidam hakiki dzati dan hakiki zamani. Hakiki zamani itu maksudnya adalah adamus sabqiyah bil adam. Sesuatu yang qadim atau yang kidam bersifat kidam itu tidak didahului oleh ketiadaan. Itu namanya apa? Kidam zamani. Artinya wujudnya dia itu ada tanpa ada zaman kosong sebelumnya. Artinya dia ada tanpa didahului zaman tidak ada. Paham ya? Wis gampangnya dia ada tanpa didahului ketiadaan. Wis gampang kan itu. Nah, ada kidam dzati. Kalau kidam dzati itu adalah tidak didahului oleh apapun selain dia. Tidak didahului oleh apapun selain dia. Maka disebut adamus sabqiyah bil ghair. Tidak didahului oleh ghair selain dia. Lah ghair atau selain dia itu ada dua kemungkinan. Imma adam, kalau adam berarti masuknya nanti kidam zamani. Wa imma al-fa'il atau al-mu'athir. Artinya apa? Artinya sebelum dia itu tidak ada fa'il. Dialah yang pertama dan dia fa'il, dan sebelum dia tidak ada ketiadaan, tidak dahulu ketiadaan. Kenapa kita perlu mentafrik antara dzati dan zamani? Kenapa perlu mentafrik? Kenapa perlu dibedakan antara dzati dan zamani? Karena falasifah mengatakan bahwa alam semesta itu qadim. Alam semesta itu qadim. Tapi menurut falasifah, qadimnya itu bukan qadim dzati bil ghair yang al-fa'il ini, tapi qadim dzati yang bila adam. Yang bila adam. Jadi menurut falasifah, alam semesta itu qadim. Qadimnya alam semesta tidak didahului ketiadaan memang, tapi didahului oleh al-fa'il, yaitu siapa? Allah, Tuhan. Tuhan keberadaannya tidak didahului oleh apapun, al-fa'il ataupun al-adam. Tapi kalau alam semesta keberadaannya hanya tidak didahului ketiadaan, tapi didahului oleh al-fa'il, yaitu Allah. Maka kata falasifah, hubungan antara Tuhan dengan alam semesta itu seperti hubungan ilah wal ma'lul. Bukan seperti memang ilah wal ma'lul. Ilah ma'lul itu apa? Ilah ma'lul itu ketika ilah ada, ma'lul pasti ada saat itu juga. Ketika ilah nggak ada, saat itu juga. Jadi tidak ada jeda antara ilah dan ma'lul. Seperti misalnya api membakar. Ketika kertas ini terbakar. Kapan kertas ini terbakar? Ketika ada api. Ketika ada api, ada mu'athirnya. Ketika apinya nggak ada, hilang nggak? Ya hilang. Berarti antara athar dan mu'athir itu, antara terbakar dengan api, itu senantiasa bersamaan. Nggak ada jeda. Antara kita mengatakan dia terbakar dan ada api, dengan sudah tidak terbakar karena tidak ada api, tidak ada jeda. Atau gampangnya begini. Misal, nih bayangan saya. Ini adalah bayangan saya ini gerak disebabkan oleh tangan saya yang gerak. Pertanyaannya, kapan geraknya bayangan ini? Bersamaan dengan geraknya tangan saya. Atau contoh yang paling sering dipakai sama ulama itu cincin yang ada di tangan saya. Cincin yang ada di tangan saya ini ketika tangan saya gerak, itu cincinnya ikut gerak kan? Kapan geraknya? Ya ketika jari saya gerak. Itu hubungan antara ilah wal ma'lul semacam itu. Jadi menurut falasifah, yang namanya alam semesta itu kidamnya kidam zamani. Kidam hakiki zamani. Memang alam semesta itu ada tidak didahului oleh ketiadaan, tapi didahului oleh apa? Fa'il, al-mu'athir. Tapi kalau Allah itu memang betul-betul dzati yang bil ghair baik ada maupun mu'athir. Tidak, wujudnya Tuhan itu atau Allah itu tidak didahului ketiadaan pun tidak didahului oleh mu'athir. Menurut falasifah, wujudnya alam semesta disebabkan oleh Allah. Hubungannya ilah ma'lul. Sehingga ketika Allah ada dan karena Allah qadim, maka alam semesta ada. Tapi keberadaan alam semesta disebabkan oleh adanya Allah.
Tapi karena hubungannya ilah maklul, maka tidak ada jeda, tidak ada waktu kosong antara wujudnya alam semesta itu. Paham? Berarti alam semesta itu yang dzati, yang al-fa'il, yang bil ghairinya al-fa'il. Hah? Atau yang zamani? Zamani, alam semesta zamani. Menurut falasifah. Nah, kenapa falasifah mengatakan demikian? Nah, ini sebabnya. Falasifah mengatakan demikian itu karena mereka bilang bahwa al-fa'il atau al-mu'athir. Ini kenapa cepat habis sih? Tunggu awal tahun. Oke. Yuk, sumbangan. Al-fa'il Donatur umroh. Zidan kalau Anda lihat ini. Cepet balik dan. Kita kehabisan spidol dan. Donatur kita. Oke. Fa'il atau mu'athir. Mereka berbeda dengan kita masalah fa'il atau mu'athir. Fa'il atau mu'athir itu ada dua kemungkinan. Imma dia itu fa'il atau mu'assir al-mukhtar. Imma dia itu fa'il atau mu'athir al-mujib. Cuf. Fa'il atau mu'athir itu ada dua kemungkinan. Imma fa'il bil ikhtiar, al-mukhtar itu kan isim fa'il dari apa? Di al-mukhtar itu isim fa'il, antara isim fa'ilnya dengan isim maf'ulnya sama. Apa namanya? Sighotnya sama, mukhtarun. Oke. Fa'il atau mu'athir itu yang mukhtar, fa'il atau mu'athir itu ada dua kemungkinan, imma dia itu mukhtar, imma mujib. Mukhtar itu apa maksudnya mukhtar? Mukhtar itu artinya fa'il bil ikhtiar. Artinya apa? Fa'il bil ikhtiar. Bil ikhtiar. Karena dia fa'il bil ikhtiar, berarti kan ketika menciptakan selalu ada waktu di mana prosesnya itu berarti ada mu'athir, ada si mu'athir ini atau si fa'il. Kemudian perlu ada ikhtiar dulu kan berarti. Ada al-ikhtiar. Setelah ada ikhtiar berarti ada taksir. Baru terus ada athar. Ya dong. Lah misalnya saya mau ngambil kopi ini misalnya. Sebelum saya ngambil kopi, mesti ada ikhtiar dulu dong. Saya memang pengen ngambil kopi. Saya ambil. Setelah saya ada keinginan, saya beri taksir, yaitu saya ambil. Kemudian saya minum, ya kan? Nah, itulah kira-kira gambaran bahwa fa'il yang mu'athir, fa'il yang mukhtar, ketika menciptakan mesti ada jeda antara si athar dengan taksirnya. Antara athar dengan taksirnya itu mesti ada jeda karena ada ikhtiarnya dulu nih, ada ikhtiarnya. Kita mengatakan demikian. Tapi Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah mengatakan enggak. Hubungan antara Allah dengan alam semesta itu mujib. Apa? Mujib langsung. Jadi alam semesta wajib ada karena Allah ada. Karena Allah ada. Jadi hubungannya itu yaitu tadi antara ilah dengan maklul. Langsung ada. Falasifah. Ya. Kenapa? Berarti menurut mereka nggak masuk ke bahasan hadis kudus. Alam semesta? Ya. Alam semesta iya. Alam semesta iya. Kalau kita hadis ya, kitanya hadis. Tapi kalau alam ini pada awal mula sebelum ada kita semua lalala, itu apa? Itu dia kidam, bukan wajib. Yakbalul adam lo ya. Ya wajib itu yakbalul adam. Ini kidam, kita bahas kidam. Oke. Fa'il yang mu'athir itu dia mujib. Menurut falasifah. Jadi ketika ada Tuhan, maka pasti ada alam semesta bil ijab. Tidak ada ikhtiar sama sekali. Dan hubungannya antara hubungan antara si fa'il dengan athar itu seperti hubungan antara ilah dengan maklul. Nah, terus tadi sudah kita beri jawaban bantahan bahwa Tuhan itu dalil kita tentu saja selain dari dalil akli. Karena kan gini, Mu'tazilah itu bilang bahwa ini dalil akli ya, maksudnya dalil aklinya Mu'tazilah.
Mu'tazilah mengatakan, dan seperti yang saya bilang tadi di antaranya Ibnu Taimiyah yang mengatakan Qidam Nawawi itu mirip-mirip. Mereka mengatakan bahwa kalau sampai antara Tuhan dengan alam itu ada jeda, ada kekosongan. Artinya Tuhan ada dan tidak ada selain Tuhan. Berarti kudro ada banyak sifat Allah yang nggak kepake, ya kan? Walaupun ya banyak sifat Allah yang nggak kepake. Lah nggak kepake itu kenapa? Itu panjang tuh nanti. Imam Ghazali memasukkan itu dalam Tahafudul Falasifah di saya lupa bab ketiga atau keempat begitu. Di permulaan beliau bahas itu dan beliau bantai habis satu-satu itu argumennya. Kalau kalian pengen lihat argumen utuhnya di situ, Tahafudul Falasifah. Jadi ada beberapa ihtimal. Kenapa Tuhan kalau misalnya alam semesta itu tidak qadim, berarti sifat kudrohnya Tuhan itu kenapa nggak kepake? Imma karena Tuhan imma karena nggak mampu dan itu mustahil. Ajaz berarti kan nggak mampu, belum mampu. Imma karena tidak ada kehendak, Tuhan itu belum ada keinginan. Paham nggak? Ya belum pingin kok. Misalnya saya gini, kenapa kamu kok nggak minum? Ya belum pingin. Loh, belum pingin itu belum pingin. Dari belum pingin menjadi pingin berarti ada perubahan. Berarti ada hudus, ada apa namanya? Ada hudus fi ilmillah. Ada hudus fi ilmillah. Ada hudus fi ilmillah. Loh, gimana kok dari tidak pengen jadi pengen? Dan itu banyak syubhat-syubhatnya dan dibantai habis satu-satu oleh Imam Ghazali. Antara lain di antaranya, beliau mengatakan enggak. Pertama, justru ini bukan bukti kelemahan Allah, tapi ini bukti bahwa Allah itu zat yang ikhtiar tidak dipaksa. Kalau kamu katakan bahwa Allah itu mujib, berarti ada yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Ya adanya Tuhan. Lah ya, kalau misalnya Tuhan itu ada, ya kan? Kalau Tuhan itu ada dan tanpa ikhtiar dia tiba-tiba muncul alam semesta. Padahal tanpa ikhtiar dia. Itu kan berarti seolah-olah gini. Tuhan ada. Loh, kok ada alam? Dari mana ini alam ini? Loh, kok ada? Dari mana ini? Apa ini? Loh, itu kan malah aneh. Itu satu. Yang kedua, yang mereka bilang bahwa apa namanya? Bukan. Yang mereka bilang bahwa kehendak itu baru muncul, itu berarti ada hudus di situ. Kita tolak, enggak. Iradah Allah itu ada iradah kan ada kudroh, ada iradah. Iradah kan ada ta'alluqnya sholuhi qadim dan tanjih hadis. Dalam sholuhi qadim itu sudah bil quwah, sudah ada bil quwah. Bahwa kemudian baru muncul bil fi'li itu memang tanjih hadisnya begitu, demikian. Makanya Ibnu Taimiyah menganggap pemahaman sholuhi qadim dan hadis itu bid'ah. Yes. Karena dia bilang bahwa enggak, pokoknya kalau Tuhan itu menciptakan ada jeda, bukan bil fi'li tapi bil quwah, itu berarti dia bilang itu nukson, alamatun naqs, alamatun nukson. Allah itu berarti lemah. Kita katakan enggak, ini justru kesempurnaan Allah. Allah itu bil ikhtiar, fa'ilun mukhtar, tidak dipaksa. Nah, kalau kamu pengen bantahan-bantahannya ya kamu lihat Tahafudul Falasifah itu. Kalau bisa baca, ya oke. Hah? Yang Qidam itu keterangan. Kenapa? Qidam idhofi itu pokoknya kaunu syai' aqdamu zamanan. Sesuatu itu pokoknya lebih utama secara zaman, ya. Tentu saja idhofatan li ghairihi. Ketika dibandingkan dengan yang lain, ayah itu qadim dari anaknya. Orang-orang terdahulu lebih qadim dari orang-orang sekarang. Membedakan yang hakiki yang antara zaman dan berarti aku rada muskil banget. Lo enggak. Pokoknya gampangnya yang dzati karo zamani kan? Dzati itu a'am mutlaqan min zamani. Zamani akhos. Itu artinya dzati kan ada dua. Adamus sabaqiyah bil ghair. Ghair itu imma al-adam, imma al-fa'il muhtar. Adam di sini itu ya, di sini ini sama. Berarti ya zaman itu ya dzati yang atas. Yes. Berarti si zaman ini masuk dari afrodnya si dzati. Masuk afrodnya si dzati. Berarti secara mutlak tidak didahului apapun. Tidak didahului ketiadaan. Ya, ketiadaan. Bukan apapun loh ya. Apapun itu kan ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan ketiadaan, ada kemungkinan si mu'athir atau si fa'il. Didahului ketiadaan. Tidak didahului oleh apapun yang bil ghair, tidak didahului oleh selainnya gitu aja. Selain dia itu kan berarti imma adam wa imma al fa'il. Lah kalau tidak didahului oleh ketiadaan itu berarti nanti bisa memasukkan qidam zamani. Berarti alam semesta menurut Mu'tazilah masuk Qidam zamani. Qidam zamani. Dan kalau Atau- yang al-fa'il al-mu'athir? Nah, Kalau yang al-fa'il mu'athir? oh sepakat antara kita dengan Mu'tazilah.
Nggak mungkin alam semesta itu tidak didahului oleh fa'il yang mu'asir. Mesti alam semesta itu didahului fa'il mu'asir. Bedanya, kita mengatakan fa'il yang mu'asir itu mukhtar. Mu'tazilah mengatakan mujib. Itu loh bedanya. Karena mujib, maka dia memasukkan qidam zamani. Berarti kitab zamani hanya didahului oleh mu'akhir. Kitab zamani nggak didahului oleh adam kan? Yes, tapi didahului oleh mu'asir. Ya. Kalau surga menurut mereka? Hah? Surga? Aduh, nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Tapi kalau kan definisi alam itu kan kullu ma siwallah ya sebetulnya. Segala sesuatu selain Allah. Maka ya bisa masuk surga, neraka, lalala. Tapi sini maksudnya alam kita nggak masuk di situ kan? Apa? Kita masuk di situ. Apa? Alam semesta menurut Mu'tazilah. Enggak. Kita bahas alam secara umum aja. Berarti ya gunung, bumi. Enggak loh. Tergantung gimana Mu'tazilah memahami. Ya, maksudnya itu Mu'tazilah mendefinisikan alam yang qadim itu apa? Alam iya. Karena kalau mereka pasti sepakat bahwa alam semesta ini yang kita lihat sekarang ini pasti hadis sepakat mereka. Yang sekarang. Ya. Tapi bahwa dulu evolusi awal, katakanlah kalau kita pakai bahasa evolusi, secara maddah. Mereka mengatakan hayula. Istilah mereka itu hayula, kan kemarin sempat kita bahas kan. Taksimnya falasifah tentang jauhar itu. Ada hayula, ada maddah, ada apa lalala segala macam itu kan. Nah, yang kodim itu. Jadi memang partikel-partikel bukan partikel-partikel ya, pokoknya maddah dan hayula itu apa kok? Kodim. Berarti Belum berbentuk apa-apa, belum matahari, belum berbentuk Venus, Merkurius, selalala. ya zat kayak pasir-pasirnya anggaplah partikel terkecil. Yes, pokoknya maddahnya iya kodim. Tapi itu wujud setelah ada Allah. Yes, bukan setelah ada ya. Bebarengan dengan Allah gitu loh. Lah iya makanya kan, saya bilang makanya antara wujudnya alam semesta itu tidak didahului ketiadaan. Hanya didahului Allah saja. Tapi antara Allah dengan wujudnya alam itu nggak ada jeda, kira-kira begitu, nggak ada jeda. Sama seperti ini misalnya, tangan saya gerak, geraknya si ini disebabkan apa? Geraknya si spidol ini disebabkan tangan saya, tapi geraknya ada jeda nggak? Nggak ada bareng. Yes kayak gitu. Tapi ini bisa kita bantah nggak? Karena kan mereka masukkan konsep ilah maklul. Nah kan berarti kalau maklulnya nggak ada, otomatis ilah otomatis nggak ada. Bisa kita bantah seperti itu? Atau mereka jawab enggak. Karena ini wujud. Enggak. Kita bantah bahwa Tuhan itu bukan ilah. Ya enggak. Mereka kan mengatakan ilah yes. maklul ya. Akhirnya konsekuensi lazimnya berarti kalau maklulnya nggak ada, ilahnya nggak ada kan? Yes. Iya, bisa kita bantah seperti itu. Yes. Iya bisa. Kan? Bisa. Nanti apakah mereka nggak bantah lagi loh? Beda karena ini tuh wajibnya Allah, wajib wujudnya Allah kan wajib. Oleh karena itu maklulnya juga wajib. Jadi kita nggak bisa mentasawurkan adamul maklul. Memang. Jadi alam semesta itu secara maddah dan hayula ya qadim dan akan senantiasa ada gitu kira-kira. Ya, berarti kalau kita bantah pakai yang konsekuensi tadi, pakai argumen tadi nggak kena dong. Ya kena lah. Yang mana? Argumen yang mana? Argumen bahwa oke, kamu masukkan ini ilah maklul. Berarti kalau maklul nggak ada, ilah nggak ada dong. Kalau alam semesta nggak ada, Allah nggak ada dong. Kita mustahil. Yes. Dan bantahan kita kan nggak kayak gitu. Kata tadi kayak gitu. Hah? Siapa yang bilang? Bisa. Jadi kita tanya bisa nggak kita bantah seperti itu? Oh enggak. Bantahan kita bukan kayak gitu. Tapi bisa nggak pakai konsep itu? Saya kurang ini ya. Soalnya kita perlu memahami dulu Mu'tazilah itu memahami kematian itu bagaimana misalnya. Kematian dan kiamat misalnya. Kiamat. Kita kan sepakat sama mereka kiamat itu ada. Ya kan? Falasifah loh ya ini. Ini falasifah loh ya. Memahami bahwa kiamat itu ada. Lah sekarang kiamat itu apakah ketiadaan alam semesta atau dia hanya yang tidak ada itu arot-arotnya saja. Tapi secara maddah dan hayula dia masih ada. Nah, itu kan butuh nazar lagi. Nah, ini falsafah atau bukan? Falasifah. Yang mengatakan alam qadim? Yes, falasifah. Mu'tazilah juga? Enggak. Wattafaqo nanti di sini dibahas. Oke. Berarti itlaqnya sesuatu yang zati, sesuatu yang qadim zati pasti qadim zamani. Sesuatu yang qadim zati, yes, memasukkan qadim zamani. Tidak sebaliknya. Yes. Tapi kalau misalnya hakiki dan ilofi, apakah sesuatu yang qadim hakiki itu pasti qadim ilofi? Sesuatu yang qadim hakiki, Pasti qadim ilofi. ya pasti dong harusnya. Kenapa? Ya karena gini kan, tadi ya. kan Allah syait aqdamu zamanan. Yes. Berarti kalau misalnya Allah yang itu qadim hakiki juga dikatakan qadim ilofi. Yes.
Berarti kodimnya Allah itu seakan-akan ya, kayak tergantung, bukan tergantung, maksudnya terikat dengan zaman gitu. Enggak. Karena kayak Allah jadi kayak gimana? Ya itu ya, saya baru kepikiran itu iskal juga itu. Karena di zamannya Karena Tuhan itu kan tidak masuk makulah zaman. Ya, betul. Jadi kita nggak bisa mengatakan sesuatu yang qadim hakiki atau hakiki dzati itu tidak bisa masuk idhofi. Karena idhofi itu berarti harus masuk pada makulah zaman. Harus masuk pada makulat zaman. Dan Allah itu di luar dari makulatul asyar itu, di luar dari jauhar dan arad. Zaman itu kan arad. Zaman itu arad. Ya bisa. berarti dari zamani umum khusus mutlak. Oke, kita baca teks beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Fil qidam, ini Ar-Rabi'ah dari apa? Masail. Ar-Rabi'ah masail yang keempat, fil qidam membahas mengenai qidam. Qidam itu sudah saya sebutkan di awal tadi, antara qidam dengan hudus itu apa? Naqidhon. Artinya kalau dihukumi qidam pasti dia tidak hudus, kalau hudus berarti tidak qidam. Dan qidam itu sifat dari qadim. Ya, qidam itu sifat dari apa? Qadim. Annahu bahwasanya qidam yunafi ta'thira al-mukhtar fil mausuf bihi. Syuf. Ini kata-katanya agak ruwet tapi sebenarnya mudah dipahami. Annahu bahwasanya qidam yunafi, qidam itu menafikan ta'thirul mukhtar, menafikan taksir dari si mukhtar fil mausuf bihi, fil mausufi bihi, di dalam sesuatu yang disifati dengan qidam. Apa yang disifati dengan qidam? Qadim dong. Ya dong, qadim dong. Berarti intinya teks ini bunyinya gini loh. Annahu yunafi ta'thirul mukhtar fi syai'in alladhi yusafu bihi. Yusafu bil qidam, yaitu qadim. Paham enggak maksudnya? Maksudnya gini. Qidam itu, annahu qidam itu kalau sesuatu, makanya saya bilang tadi antara qidam dengan hudus itu pasti naqidhon. Maka kalau sesuatu sudah kamu sifati dengan qidam, pasti dia menafikan taksirnya si mu'asir. Menafikan taksirnya si mu'asir. Menafikan taksirnya si mu'asir. Yang mendapat taksir dari si mu'asir itu ya cuma asar. Cuman asar. Asar itu hudus. Padahal qidam itu tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak didahului oleh mu'asir. Maka qidam itu pasti menafikan taksirnya si mu'asir. Ya kan? Lah ya qidam kan adamus sabqiyah bil ghair, tidak didahului selainnya. Berarti tidak didahului oleh muasir. Berarti qidam dzati ya yang hakiki dzati menafikan muasir, menafikan taksirnya muasir, gitu aja udah. Tidak pada qidam zamani. Hah? Tidak pada qidam zamani. Ya, betul. Ya, hati-hati lo ya. Ini ibaratnya karena nanti di bawah baru dia mengatakan wajawazu al falasifah wal hukama. Nah, hukama itu falasifah muslim. Syuf. Kita baca ini dulu ya. Annahu yunafi taksirul mukhtar, bahwasanya qidam itu menafikan taksirnya si mukhtar. Mukhtar itu siapa mukhtar? Mukhtar ya fa'il bil ikhtiyar itu si mukhtar, yaitu Allah, fa'il bil ikhtiyar. Qidam itu menafikan taksirnya mukhtar fil mausuf bihi, pada sesuatu yang disifati dengan qidam, yaitu si qadim. Dah wis. Li'annal qasda, syuf, alasannya kenapa? Ya, ini alasan yang make sense dan memang secara mantiki ya seperti itu. Li'annal qasda, karena yang namanya qasd itu ikhtiar. Jadi kadang beliau menggunakan satu istilah, di tempat lain menggunakan istilah lain padahal maknanya sama. Qasd, ikhtiar, kemudian apa lagi? Qasd, ikhtiar, ya situlah. Ta'ayyun. Nah, itu dia. Qasd, ikhtiar, ta'ayyun, itu sama tuh. Qasd, ikhtiar, ta'ayyun. Ta'ayyun yang kemarin kita bahas. Li'annal qasda ila ijadil mawjud muhalun. Karena ikhtiar untuk mewujudkan sesuatu yang sudah wujud itu mustahil. Berarti maksudnya apa? Lah ya, tahsilul hasil. Lah ya, misalnya gini. Kamu katakan yang namanya qidam itu asar. Kamu katakan qidam itu apa? Asar. Asar dari apa? Taksirnya si mukhtar.
Padahal sejak awal kita katakan bahwa yang namanya kidam hakiki dzati itu tidak didahului oleh apapun. Artinya dia sudah wujud dong. Iya dong. Si kidam sudah wujud. Kalau kidam sudah wujud terus ada taksir dari si mukhtar, ya berarti dia mengijat sesuatu yang sudah wujud. Paham nggak maksudnya? Ya segitu aja. Tapi ini penting difahami karena nanti muncul khilafnya itu karena ini. Karena sesuatu yang barangkali kamu anggap ya iyalah jelas, emang masa gitu aja perlu dijelaskan ini. Ini perlu dijelaskan. Sesuatu kalau sudah kita asumsikan dia kidam, berarti dia sudah wujud dan wujudnya itu tidak didahului oleh apapun. Maka nakidnya adalah sesuatu yang kidam itu tidak mungkin dari taksirnya si mukhtar. Kalau dari taksirnya si mukhtar, berarti si mukhtar itu mengijat sesuatu yang sudah ada. Itu taksirul hasil, selesai. Nah, makanya menafikan wujud ini. yes. Bukan. Enggak. Ini cuman pengen bilang bahwa yang namanya kidam dzati itu pokoknya mustahil hudus, gitu aja sudah. Kidam dzati itu mustahil hudus. Ini ya sebetulnya untuk menafikan daur dan tasalsul. Menafikan daur. Untuk menafikan daur. Bahwa sesuatu yang sudah kamu katakan sudah wujud ada, misalnya A, itu wujudnya menyebabkan B. B wujudnya menyebabkan C, C wujudnya menyebabkan A. Ya kan? Misal kamu katakan daur itu mungkin, oke. Kalau daur itu mustahil itu kenapa? Karena ketika A itu sudah wujud, ya kan? Kamu mengatakan dia mewujudkan B, B mewujudkan C, C mewujudkan A loh. A itu sudah wujud mewujudkan B. Kok kamu katakan C mewujudkan A lagi? Nggak bisa. Kalau kamu katakan A sudah wujud dan dia mewujudkan B, maka nggak mungkin si A itu diwujudkan lagi. Itu namanya tahsilul hasil, ijadul mawjud. Itu muhal, gitu loh kira-kira. Dan dalil dari daur itu banyak. Mustahilnya daur itu lebih ajla dibanding mustahilnya tasalsul. Kamu pernah nggak ngelihat? Ya, kamu pernah nggak ngelihat ini? Ini pernah ada. Pertanyaan bagus. Ente tatapkan dua kaca depan-depan. Nanti mesti ada efek kaca itu seolah-olah saling memantulkan ila malam nihaya. Itu tasalsul nggak itu? Itu bukti nyata tasalsul ada. Bukti nyata tasalsul itu ada. Ayo gimana kamu jawabnya coba? Tasalsul itu. Ayo gimana coba? Enggak, pertanyaannya apa? Itu berarti tasalsul mungkin. Oh. Gimana coba? Seperti itu kan. Ya jelas nggak seperti itu, tapi gimana jawabnya? Kita katakan itu hanya fil dhihni, bukan fil kharij. Sekarang kita tanya misalnya, kaca itu kan pantulan. Yes, pantulan. Fil kharij nggak kaca itu? Kaca itu kan pantulan dari cahaya yang kita lihat, ya kan? Apa yang ada di kaca itu merefleksikan apa yang ada di kharij. Jadi kaca itu tidak betul-betul ada fil kharij. Pantulannya loh ya. Pantulan kaca itu tidak ada fil kharij. Seolah dia itu seperti fil dhihni saja. Fil dhihni saja. Nah, maka kita katakan bahwa tasalsul itu kalau fil dhihni ya memang bisa-bisa aja dimungkinkan, ditasawurkan gitu loh. Tapi yang kita nyatakan mustahil itu fil kharij. Yang kita nyatakan mustahil fil kharij. Paham ya? Dipraktekno. Saya pernah lihat praktek dulu, serem. Kalau kamu bisa mantul gini, kenapa ya kaca kita taruh di depan kaca kita taruh benda, di belakang benda itu kita taruh benda lagi. Ketika benda yang paling belakang kita ambil di kaca itu masih ada. Hah, gak ono. Ngarang gak enek. Aku pernah lihat video. Gak enek, ngarang. Style iki. Gak enek. Bisa ya? Enggak. Nah itu nanti aja eksperimennya. Kita lanjut dulu. Wal hukama. Nah ini dia coba hukama. Hukama itu falasifah ya. Wal hukama innama jawazu isnadal qadim ilal mujib. Nah ini yang saya bilang tadi. Hukama mereka membolehkan isnad penyandaran si qadim pada mujib. Artinya apa? Karena menurut hukama qadim itu ada yang mujib, atau ada qadim yang mujib, yaitu Allah, qadim yang mujib, maka menurut mereka boleh juga ada qadim yang merupakan athar dari si mujib. Dan itu yang disebut sebagai apa? Qidam ya alam atau qidam zamani. Itu yang disebut sebagai qidam zamani. Wal hukama innama jawazu. Kenapa mereka jadi hukama membolehkan apa nih maksudnya? Membolehkan apa? Qidam yang tidak menafikan takfir. Mereka membolehkan qidam yang tidak menafikan taksir, tapi bukan taksirnya si mukhtar,
taksirnya si mujib. Paham nggak maksudnya? Ya kan? Lah ya, kita mengatakan kalau sudah kidam dzati berarti mustahil dia itu kena taksir. Mu'tazilah bilang, "Loh, enggak bisa kena taksir, tapi taksirnya taksir si mujib." Karena taksirnya itu taksir apa? Taksir mujib bukan bil ikhtiar tapi bil ijab. Maka dia disebut kidam tapi kidamnya kidam zamani. Nah, itu loh. Kenapa mereka membolehkan semacam itu? Karena mereka membolehkan karena itu innama jawazu isnadal qadim. Mereka membolehkan itu karena mereka juga membolehkan isnadnya qadim pada mujib. Artinya ada fa'il atau mu'asir fa'il yang mujib. Sehingga karena itu mereka membolehkan kidam yang kena athar dari mujib, bukan dari mukhtar. Bukan dari mukhtar, tapi dari mujib. Adanya kidam yang mukhtar, Pak. Iya, kita mukhtar dan tadi kan sudah saya jelaskan argumennya. Kalau kayak gitu mujibnya jadi sendiri, jadi kayak Ada sesuatu tersendiri. hal tersendiri gitu. Gimana? Mujibnya jadi kayak sesuatu hal sendiri gitu. Sendiri, ya mesti sendiri dong. Gimana maksudnya sendiri? Ya maksudnya dari yang beda sama dari Tuhannya, dari si fa'ilnya itu, karena dia ngasih asar lagi, yang ngasih taksir. Saya belum paham. Gimana? Ya maksudnya kan itu kan kata yang dilihat kan barengan gitu ya. Yes. Berarti kalau kayak gitu mujibnya apa namanya wajib buat si fa'il berlaku untuk si mujibnya itu, jadinya makanya terciptanya langsung tiba-tiba ada alam semesta gitu. Kan gini kan, Bang. Kalau Ya. kita Allah itu menciptakan sesuatu bil ikhtiar. Yes. Udah. Yes. Tapi Falasifah. kalau menurut falasifah, Yes. ada sisi wajibnya kan. Si mujibnya. Oh, seolah-olah kamu mengatakan bahwa ada Tuhan, ada mujib. Iya gitu. Kira-kira begitu. Jadi kayak gitu. Sekarang saya tanya misalnya, ini ada cincin di tangan saya, atau ini nih, bayangan ini gerak karena tangan saya. Itu yang disebut mujib itu ini, geraknya tangan saya itu disebut mujib. Mujibnya ada nggak? Ya nggak, ya tangan saya ini mujibnya gitu loh. Mujibnya itu ya tangan saya. Mujibnya itu berarti si fa'ilnya itu. Yes, mujibnya itu ya si fa'ilnya itu sendiri. Disebut mujib karena dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mengintervensi geraknya bayangan. Jadi ya sudah, karena tangan saya gerak, bayangan ikut gerak. Mujibnya ya tangan saya sendiri ini. Bukan hal lain. Tapi memang itu justru menjadi berarti tangan ini lemah karena dia tidak bisa Karena mengkontrol. dia dikontrolnya sama Yes. mujibnya itu. Seolah-olah gitu kan. Nah, itu justru dalil kita membantah Mu'tazilah. Bahwa ya itu berarti kamu memaksa Tuhan dong. Kok bisa Tuhan kamu katakan mujib loh? Berarti dia tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak. Dia lemah berarti. Mu'tazilah membalik dalil itu, Riz. Dibalik loh, kalau nggak begini Allah yang lemah malahan. Karena itu tadi kemungkinan kudroh itu tadi. Berarti ada jeda kudroh lalala dan itu sudah kita jawab kan dengan simpel. Dan memang aslinya simpel jawabannya. Oke. Wattafaqo al-mutakallimun. Nah, ini mutakallimun di sini memasukkan Mu'tazilah. Jadi mutakallimun itu ya Mu'tazilah ya Ahlus Sunnah. Wattafaqal mutakallimun, tapi nanti ada perbedaannya. Wattafaqal mutakallimun, para mutakallim dari kalangan Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah sepakat ala an la qadima siwa dzatillah. Yang qadim itu hanya zat Allah saja. Alam semesta itu enggak qadim. Jadi Mu'tazilah tidak mengatakan alam itu qadim, hanya falasifah. An la qadima siwa dzatillah. Wa sifatihi, syuf, ini sifat ini sebetulnya sifat ini khusus untuk Ahlus Sunnah saja. Kalau Mu'tazilah enggak. Karena Mu'tazilah menafikan sifat. Mu'tazilah ada beberapa mazhab. Tapi nanti kenapa beliau menisbatkan sifat itu juga pada mutakallim? Di mana di situ memasukkan Mu'tazilah? Karena nanti beliau berargumen bahwa Mu'tazilah itu walaupun menafikan sifat, tapi hakikatnya mereka juga mengitsbat sesuatu selain Allah yang qadim. Nanti akan dijelaskan di bawah. Tapi kita pahami ini dulu ya. Wattafaqal mutakallimun ala an la qadima siwa dzatillah ta'ala wa sifatih. Mutakallim sepakat bahwa tidak ada yang qadim selain zat Allah dan sifatnya. Titik sampai situ. Oke. Wasunniyun, khusus orang-orang Sunni, berarti selain Mu'tazilah nih. Sunni itu berarti mutakallim. Ini tafrik nih. Ini tafrik. Tafrik dari mutakallim. Jadi mutakallim ada yang Sunni, ada yang Mu'tazili. Tapi khusus Sunni, qalu bi qidami sifat. Sifat itu qadim. Mu'tazilah mengingkari qadimnya sifat. Coba perhatikan ya. Mu'tazilah itu mengatakan apa coba? Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat itu mustahil qadim. Karena kalau sampai sifat itu qadim, berarti ada ta'addudul qudama. Ada qadim-qadim yang lebih dari satu. Dan itu mustahil. Kita sepakat mustahil.
Tapi kita tidak menerima asumsi Mu'tazilah bahwa kalau sifat itu qadim berarti ada ta'addudul qudama. Enggak, kita katakan. Karena sifat itu memang bukan zat Allah, tapi juga bukan selain zat. Kita katakan dia bukan selain zat. Jadi kita nggak bisa mengatakan dia selain Allah. Sehingga kita nggak bisa mengatakan ta'addudul qudama. Lah dia itu bukan selain Allah kok. Tapi Allah bukan zat Allah juga sih. Tapi bukan selain Allah masalahnya gitu loh kira-kira. Nah, ini kita jawab. Mu'tazilah itu walaupun dia mengingkari ta'addudul qudama, kita sama-sama mengingkari ta'addudul qudama karenanya Mu'tazilah mengingkari qidamnya sifat. Wal Mu'tazilah wa in angkaru dzalik. Mu'tazilah meskipun mereka mengingkari apa dzalik itu kembali ke apa? Qidamnya sifat. Faqad qalu bihi fil makna. Sesungguhnya secara makna mereka juga menyatakan ada qidam selain zat Allah. Jadi mereka agak nggak konsisten nih di sini nih. Agak nggak konsisten. Sehingga apa? Makanya tadi Imam Baydhawi di sini memasukkan langsung aja mutakalim sepakat aslinya. Secara makna gitu loh kira-kira. Secara makna mutakalim baik Mu'tazilah maupun Sunni sepakat bahwa yang qadim itu hanya zat Allah dan sifat titik. Lah nyatanya Mu'tazilah nggak mengisbat sifat. Ya, tapi secara maknanya mereka sama saja. Lah kok bisa? Lah ini li'annahum karena mereka asbatu fil azal ahwalan khamsah. Karena mereka mengisbat ahwal, mengisbat hal, dan kemarin sudah saya jelaskan bedanya hal sama sifat itu apa. Mu'tazilah kan maujud itu al-ma'lum imma maujud wa imma manfi wa imma sabit. Yang sabit imma hal wa imma maujud kan begitu. Dan sudah saya jelaskan bedanya hal itu apa. Nah, syuf, Mu'tazilah itu mengisbat hal masalahnya, dan hal itu siwa Allah, selain Allah juga. Mu'tazilah. Hal. Sabit kan hal diantaranya. Sabit itu kan ada al-ma'dum, sabit itu kan ada 3 bagi yang jadi Mu'tazilah gini ya. Mu'tazilah ada 2 macam. Yang Mu'tazilah musbitul hal. Yes. Yang Mu'tazilah itu ada 2, ada yang musbitul hal, ada yang nufatul hal. Ya kan kemarin. Nah di sini yang dibahas itu Mu'tazilah yang musbitul hal. Mereka mengisbat fil azal, syuf, definisinya fil azal, bukan fil qadim. Bukan fil qidam. Kenapa coba? Bedanya qidam sama azal. Kemarin boleh saya jelaskan. Qidam itu harus wujud. Jadi qidam itu sesuatu yang wujudnya tidak didahului ketiadaan dan tidak didahului ghair, ya kan? Tapi kalau azal itu sesuatu yang tidak ada awalnya saja. Nggak mesti wujud, baik dia itu adam yang tidak ada awalnya atau wujud yang tidak ada awalnya. Itu namanya azal. Itu bedanya azal sama qidam. Kenapa pakai diksi azal? Kenapa coba pakai diksi azal? Bukan pakai diksi qidam. Karena hal itu tidak bisa disifati dengan wujud dan tidak bisa disifati dengan adam. Makanya pakai diksinya azal bukan qidam. Ini penting nih seperti ini. Karena nanti ada perdebatan di sini nanti. Syuf, kita bahas ini dulu ya. Mu'tazilah meskipun dia mengingkari sifat, aslinya mereka itu mengingkari sifat karena khawatir lawazimnya ada ta'addudul qudama. Secara makna mereka juga mengisbat sesuatu yang lawazimnya juga ta'addudul qudama. Apa itu? Mereka mengisbat hal. Hal itu juga selain Allah masalahnya. Mu'tazilah mengisbat 5 hal. Syuf. Mengisbat 5 hal. Yang jumhur Mu'tazilah yang mengisbat hal hanya 4 bukan 5. 1 tambahan dari Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim Al-Jubai. Tapi yang jumhur Mu'tazilah ya ayah tirinya Imam Asy'ari. Jumhur Mu'tazilah cuma 4. Apa itu? Al-mawjudiyah, al-hayyiyah, wal-alimiyah, wal-qadiriyah. Al-mawjudiyah yakni kaunu dzatillahi mawjudan. Wal-hayyiyah kaunu dzatillahi hayyan, kaunu hayyan gitu loh. Itu sama kayak musbitil hal fil asy'ariyah. Jadi ada Allah itu qadiron, Allah qadir tapi ada kaunuhu qadiron. Kaunuhu aliman, kaunuhu muridan, sami'an basiron mutakaliman. Kan ada begitu-begitunya. Bagian musbitil hal. Tapi bagi Mu'tazilah cuma 5 aja. Maujudiyah itu kaunu dzatillah maujudan, wal hayyiyah kaunuhu hayyan, wal alimiyah kaunuhu aliman, wal qadiriyah kaunuhu qadiron. 4 ini. Wal khamisah yang kelima, atsbataha Abu Hashim. Itu dinyatakan oleh Abu Hashim Al-Jubai, illatan lil arba'ah mumayyizatan lidzat. Yang kelima ini diisbat oleh Abu Hashim Al-Jubai sebagai illat dari wujudnya 4 maujudiyah, 4 hal itu. Di 4 hal itu sebetulnya kalau kita mau jujur, apa bedanya 4 hal ini sama yang dimiliki oleh hal yang ada pada manusia? Manusia itu wujud nggak? Wujud. Bisa nggak kita katakan manusia itu kaunuhu maujudiyah, kaunuhu wujudan, maujudan.
Kaunuhu misalnya hayyan, manusia hidup juga, manusia juga ada yang alim, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran juga punya kudrah juga. Apa yang membedakan? Akhirnya Abu Hashim Al-Jubai menambah satu. Apa itu? Mumayyizatan lidzat, menambah satu untuk membedakan dari semua zat-zat selain Allah. Untuk membedakan semua zat-zat selain Allah, Abu Hashim Al-Jubai nambah satu. Apa itu? Uluhiyah, kaunuhu ilahan. Jadi ketuhanan itulah, kebertuhanan itulah yang membuat kaunuhu atau hal-halnya Tuhan berbeda dengan manusia. Kira-kira begitu. Masuk akal ini. Sepakat ini. Ini argumen ini agak lemah. Jadi argumen ini sebenarnya argumennya Imam Fakhruddin Ar-Razi ya dalam Mafatihul Ghaib kitab beliau, dan kalau saya nggak keliru dibantah oleh Aduddin Al-Iji kalau saya nggak keliru ya, ada di sini tadi saya baca, dibantah begini: Anda tidak bisa membantah Mu'tazilah dengan argumen ini yang barusan kita baca tadi. Ini kan tadi kan beliau itu kamu terlalu fokus sama awalnya sih. Intinya itu bukan di awalnya. Intinya itu ini tadi loh, wal Mu'tazilah wa in angkaru itu loh. Jadi beliau itu argumennya gini loh aslinya ya. Argumennya gini, hei mutakalim itu sepakat. Jadi kan gini, perbedaan kita itu cuma dengan falasifah. Karena falasifah mengatakan Allah itu qadim. Alam itu qadim, tapi qadimnya apa? Zamani. Lah perbedaan kita itu cuma dengan Mu'tazilah, dengan falasifah. Dengan Mu'tazilah kita itu sepakat, mutakalim sepakat bahwa yang qadim cuma Allah dan sifat selesai. Loh tapi kan Mu'tazilah mengatakan bahwa ada mereka mengingkari sifat. Loh enggak, mereka itu meskipun mengingkari sifat tapi secara makna mereka juga mengisbat sesuatu yang mirip dengan sifat, katakanlah begitu. Yang secara makna sama kayak selain Allah yang qadim juga. Apa itu? Ahwal 4. Intinya pengen bilang gitu aja. Intinya kita sama Mu'tazilah itu sepakat sama-sama nyerang falasifah. Udah itu aja. Itu aja. Tapi kamu terbuai sama ini ahwal khamsahnya itu tadi. Enggak, bukan di situ intinya. Bukan pembahasan kita bukan di sini, pembahasan di sini. Jadi Mu'tazilah itu meskipun mereka mengingkari apa? Qadimnya sifat, mereka itu secara makna juga mengisbat sesuatu yang qadim selain sifat. Apa itu ahwal? Nah itu adalah argumennya Imam Ar-Razi. Mengisbat ahwal. Yes. Hah? Iya, faqat qalu bihi fil makna itu. Argumennya Imam Ar-Razi. Dibantah sama Imam Aduddin Al-Iji. Anda nggak bisa mengatakan demikian. Karena Mu'tazilah itu kita mengatakan sifat Allah itu qadim karena sifat Allah itu disifati qadim, qidam karena dia maujud. Sifat itu maujud nggak menurut kita? Ya, sifat itu maujud. Makanya kita katakan sifat-sifat Allah itu qadim karena sifat itu maujud. Tapi Mu'tazilah mengatakan hal itu masalahnya nggak wujud. Hal itu antara wujud dan adam. Maka kamu nggak bisa membantah Mu'tazilah dengan argumen ini. Itu satu. Yang kedua, tidak semua Mu'tazilah mutsbitul hal. Ada yang nufatul hal juga. Jadi kamu nggak bisa membantah Mu'tazilah dengan dua argumen ini. Ya, keseluruhan yang namanya hal itu tidak oleh Mu'tazilah tidak disifati wujud. Jadi memang dia nggak qidam, benar nggak qidam karena nggak wujud kok. Maka disebut hal. Jadi walaupun fil makna. Jadi ini khilafnya bukan khilaf fil lafzi saja tapi fil lafzi wal makna. Karena sejak awal Mu'tazilah sudah mengatakan bahwa apa? Hal itu tidak wujud. Ma la yusafu bil wujud wala bil adam. Selesai. Kalau kita memang mengatakan sifat itu wujud gitu loh. Kita mengatakan sifat wujud, makanya dia bisa disifati dengan qidam. Berbeda dengan hal nggak bisa disifati dengan qidam memang. Sehingga kalau Mu'tazilah mengatakan yang qidam hanya zat Allah, sifatnya enggak, karena sifat enggak ada, ya memang benar. Artinya ya sudahlah, terima saja kenyataan bahwa kita dengan Mu'tazilah yang berbeda di sini, gitu loh. Intinya pengen bilang gitu. Kita dengan Mu'tazilah berbeda memang di sini. Mu'tazilah Mu'tazilah persamaan kita dengan Mu'tazilah hanya bahwa yang qidam hanya Allah, selesai. Kita berbeda dengan Mu'tazilah bahwa ada sifat Allah yang qadim. Mu'tazilah mengingkari itu. Tapi kita bersama-sama dengan Mu'tazilah dalam menghujam falasifah yang mengatakan bahwa alam ada sesuatu selain Allah yang bukan zat, bukan sifat Allah, yang itu juga qadim, qidam. Yaitu apa? Alam, walaupun qidamnya dzati, walaupun qidamnya apa? Zamani. Jadi musuh bersama kita itu falasifah, kira-kira begitu. Oh, jadi Mu'tazilah nggak anggap alam ini qadim? Oh, enggak dong. Jadi falasifah ya? Falasifah. Tapi dia kan mewajibkan itu. Yang mengatakan Allah itu wujud itu bukan falasifah. Bukan Mu'tazilah. Falasifah. Yang Ghazali dalam Ta'awudul Falasifah itu membantah falasifah.
Bukan bantah Mu'tazilah loh ya. Makanya beliau mengatakan, pakai argumen yang Mu'tazilah Hmm. juga. saya akan bantah mereka orang-orang yang terbuai dengan kalam-kalamnya Aristoteles, Plato, lalala segala macam. Orang-orang zindik, pokoknya bahasa beliau kasar banget di situ. Sudah beliau katakan, saya akan bantah, saya akan jadikan lisannya, saya akan meminjam lisannya Mu'tazilah, lisannya Karramiyah, lisannya siapa lagi? Macam-macam beliau sebutkan. Banyak ahlul bid'ah yang satu barisan sama dengan kita, bahwa yang qadim itu hanya Allah, selain Allah nggak ada yang qadim, itu satu barisan dengan kita. Karena kamu menjadikan nahnu, kita ini yang memang berbeda dalam furu' ilban, satu barisan untuk menyerang kalian. Jadi kita itu kalau sedang membantah sesuatu jangan baper. Jangan baper itu artinya begini. Kita harus tahu musuh kita itu siapa. Pertama, ketika kita sedang menyerang musuh besar, maka kita harus ajak musuh-musuh kecil kita ini untuk jadi kawan. Musuh kecil, musuh dalam furu' ya. Ketika kita melawan ateis, maka kita harus jadikan orang Nasrani itu sebagai kawan untuk membantah orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Karena kita dengan orang Nasrani sepakat Tuhan itu ada. Bahwa nanti Tuhan seperti apa lalala itu perdebatan kita dengan mereka. Tapi bahwa wujudnya Tuhan pasti ada, itu kita jadikan argumen-argumennya orang Nasrani nggak apa-apa. Makanya kita nggak masalah misalnya kita minjem bukunya, saya pernah bedah bukunya si siapa namanya, Maurice siapa itu, aduh, Morrison itu saya lupa itu, orang Nasrani, fisikawan Nasrani. Fisikawan Nasrani. Nggak apa-apa kita jadikan argumen mereka, kita jadikan gitu. Nanti kalau ketika menyerang orang Nasrani, ya kita jadikan hukama falasifah muslim ini sebagai kawan juga. Ketika menyerang falasifah, kita jadikan Mu'tazilah lalala sebagai kawan. Ketika menyerang Mu'tazilah, kita jadikan Salafi sebagai kawan. Ketika menyerang Salafi, kita jadikan Nggak punya kawan. mereka kan ada apa namanya? Ada kata-kata yang masyhur itu bilang apa? Bahwa musuh dari musuhku adalah kawanku. Musuh dari musuhku adalah kawanku. Ya emang begitu. Emang begitu. Dan sekarang orang banyak bilang, oh Hamas itu apa namanya kerja sama Iran. Lah gimana? Gimana? Orang Arabnya. Lah kita itu sebelum kita ke situ. Lah musuh kita itu Zionis. Perbedaan kita dengan Syiah itu hanya perbedaan apa? Ya usul juga sebetulnya. Usul, tapi lebih usul berbeda dengan Zionis gitu loh maksudnya. Kita sama-sama percaya Allah itu Tuhan. Kita sama-sama percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Bahwa ada furuk-furuk yang setelah itu ya, usul-usul juga setelah itu. Tapi secara dua usul utama la ilaha illallah Rasulullah kita sepakat dengan mereka. Konsep imamnya tentu kita nggak sepakat. Dalam masalah ini kita berdebat dengan mereka, tapi untuk menyerang Zionis kita bareng-bareng. Harus begitu. Ya itu satu faktor intinya. Faktor-faktor yang lain itu banyak. Bahwa ternyata yang banyak bantu ya cuman orang-orang Iran, ya mau gimana? Dan itu fakta. Kamu nggak bisa menolak fakta itu bahwa Gaza itu yang paling banyak bantu itu hanya yang paling banyak bantu itu Iran. Kita malah ketemu presiden Israel. Ya Allah. Yes. Filsuf muda. Ngomong kosong. Jadi filsuf-filsuf kayak gitu yang harus kita serang, menggunakan lisannya Mu'tazilah, lisannya Karramiyah, lisannya. Jadi kalau orang-orang, dia kan ngaku filsuf kan? Dia kan bilang saya bukan aktivis. Saya bukan aktivis, saya filsuf. Bahmu filsuf. Ya orang-orang kayak gitu yang perlu kita serang mereka dengan, tentu serangnya dengan apa? Argumen. Dan kita boleh minjem argumennya Mu'tazilah, argumennya. Bahkan saya yakin falasifah model Ibnu Sina yang kita bantah di sini, Ibnu Sina Al-Farabi, akan ketawa melihat filsuf-filsuf amatir kayak dia. Sekelas apa kamu filsuf? Ngaku-ngaku filsuf. Dah, Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Yang apa namanya? Yang apa? Karena tadi saya ngelamun ya. Apa yang praktek bahwa tasalsul itu mungkin ya apa yang kaca ini
penjelasannya itu kan fiddini bukan fil waqi'. Lah pembuktiannya gimana tadi? Nggak bisa. Nggak, pembuktian bahwa itu tuh hanya fiddini bukan fil Oh waqi', ya, bukan fil kharij. iya makanya pantulan kaca, cerminan kaca. Itu apa ya ada fil kharij? Enggak, pantulan kaca itu seperti cerminan seperti tasawur saja. Jadi ketika saya melihat sesuatu, maka sesuatu itu bisa saya bayangkan di kepala saya. Itu hanya tasawur. Kerja mata seperti itu kan. Nah kalau kita lihat cahaya itu apa coba? Cahaya itu ada segini. Mata kita melihat kan karena ada cahaya. Cahaya dulu, panjang. Mata kita kan melihat karena ada cahaya. Nah kemudian cahaya itu kaca itu memantulkan cahaya. Kaca itu memantulkan cahaya. Ya kan? Kaca memantulkan cahaya yang kemudian kita lihat. Apa yang kita lihat itu bukan fil kharij. Apa kita lihat bukan fil kharij. Dia bukan jauhar dan bukan arad dia itu. Apa coba? Ya itu mau dikatakan apa? Bukan jauhar bukan arad itu. Apa coba? Ya dia hanya ini aja. Pantulan, hanya pantulan. Cahayanya atau pantulan? Enggak, pantulannya. Kalau cahayanya jelas dia arad. Katanya penelitian terbaru bukan jauhar bukan arad. Enggak itu bukan. Itu enggak. Gelombang. Itu Gelombang. enggak pas. Ya gelombang itu arad. Gelombang itu arad. Bukan jauhar bukan arad, tapi cahaya itu Jauhan dan arah. dua Bisa. sisi, bisa jauhar juga bisa arad. Ya, itu kurang tahqiq. Udah dicek. Ya itu kalau kata Syekh Said Faudah itu cahaya itu masuknya adalah arad. Warna itu yang cahaya itu jauhar, warna itu arad. Warna putihnya arad. Allahu a'lam. Yang lain? Berarti kalau misalnya falasifah itu mendeskripsikan kiamat itu hanya makhluk aja yang mati, berarti alam itu bakal juga. Bisa jadi bahwa alam semesta itu ya selama masih ada Allah ya berarti dia secara maddah dan hayula dia akan senantiasa ada. Dan saya pernah mengikuti ini orang yang betul-betul Mu'tazilah, asli betul-betul Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilahnya sampai sekarang masih, maksudnya dia mengcombine antara pemikiran Mu'tazilah zaman dulu sama penelitian modern zaman sekarang. Alam semesta itu qadim menurut dia. Yes, dia Mu'tazilah. Ada. Terkenal, fisikawan handal Mu'tazilah. Ya nggak handal-handal banget sih ya, dia fisikawan gitu aja. S3 fisika di UGM. Sebut nama dong. Cok. Dah. Yang mau ditanyakan? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحان الله وبحمده.